Selamat datang di Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Halo adik-adik Sekolah Minggu GKI Arca Manik. Senang sekali rasanya Kak Marni, Kak Tati, dan Kak Vina masih bisa menyapa adik-adik lewat ibadah online kita. Nah, tema kita cerita hari ini adalah Aku Murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik sikap yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu yang selalu kami rasakan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang pimpin agar kami bersukacita dan tetap semangat menyanyikan pujian dan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibagikan. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik yang berada di rumah dalam mengikuti ibadah ini. Kami serahkan kebaktian kami dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, yuk kita mulai pujian kita dengan pujian yang pertama, Yesus Pokok. Mari adik-adik kita melanjutkan pujian berikutnya dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil namamu.
adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi, "Ku mau berjalan dengan juru selamatku." Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik duduk yang rapi, kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan belajar tentang firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada hari ini kami masih bisa untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami supaya kami boleh mengerti dan memahami isi firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku Murid Tuhan Yesus. Nah, siapa sih murid Tuhan Yesus? Adik-adik dan juga kakak juga murid Tuhan Yesus bukan? Ya, murid Tuhan Yesus adalah orang yang mau belajar, yang mau mendengarkan dan melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Oleh karenanya, kita disebut dengan murid-murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah guru dan juru selamat kita. Kita akan belajar dari Matius 26, pasal 26 ayat yang ke-69 sampai 75. Nah, adik-adik, sebelumnya nih, kakak mau menunjukkan sesuatu ya. Nah, ini adalah air. Lalu kakak akan mengambil ada 2 lembar nih adik-adik. Lembar yang pertama, ini ada gambar orang ya, tetapi dia dilaminating adik-adik. Kita masukin nih. Nah, satu lagi gambarnya tidak dilaminating. Kita masukin ya. Nah, kakak akan aduk-aduk. Nah, aduk-aduk sebentar. Apa yang terjadi ya adik-adik? Oh, ternyata nih gambar yang tadi tanpa laminating, wah, jadi rusak ya adik-adik. Sedangkan gambar yang dilaminating tuh tetap utuh ya. Nah, adik-adik, ilustrasi tadi kita belajar nih bahwa kalau kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, kita harus memilih mau jadi murid Tuhan Yesus yang dilaminating kayak tadi, kertas tadi, atau tanpa laminating. Artinya kita mau percaya kepada Tuhan atau tidak. Nah, air yang tadi itu melambangkan situasi atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang
tidak suka kepada kita atau mencela. Nah, apakah kita akan tetap kuat ataukah kita menjadi orang yang lemah? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai anak-anaknya, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang kuat, menjadi anak-anak yang tidak mudah menyerah, tidak mudah takut akan segala sesuatu yang terjadi. Nah, adik-adik, hal ini juga pernah dialami oleh seorang murid Tuhan Yesus. Siapa? Nah, ya, betul sekali adik-adik, yaitu Petrus. Nah, adik-adik, Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus yang pertama. Adik-adik pasti masih ingat ya, bagaimana Petrus yang dulunya adalah seorang nelayan. Dia sedang menebarkan jala, tapi tidak juga dapat ikan. Nah, tetapi setelah Tuhan Yesus datang, lalu Tuhan Yesus yang meminta untuk Petrus menebarkan jala, dan terjadilah mukjizat di mana ternyata Petrus mendapatkan banyak sekali ikan. Nah, sejak itu adik-adik, Petrus menjadi murid Tuhan Yesus. Petrus mengikuti Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus pun merubah Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, Petrus itu adalah seorang murid Tuhan Yesus yang paling berani. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya, ketika waktu itu Tuhan Yesus akan ditangkap oleh prajurit Romawi. Nah, ketika itu Petruslah murid Tuhan Yesus yang mencoba untuk melawan. Dia sempat menghunuskan pedangnya, sampai salah seorang dari prajurit Romawi tersebut kehilangan sebelah telinganya. Nah, meskipun Tuhan Yesus akhirnya melarang Petrus dan murid-murid yang lain untuk melawan prajurit Romawi tersebut. Nah, kemudian Tuhan Yesus pun dibawa oleh prajurit Romawi. Ternyata Tuhan Yesus dibawa ke sebuah rumah, yaitu rumah seorang imam besar adik-adik. Nah, Petrus ini ternyata mengikuti. Jadi dari belakang diikuti adik-adik sampai ke halaman rumah imam besar tersebut. Nah, ketika Petrus duduk nih, Petrus lagi menunggu. Petrus pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Yang ternyata memang di sana sudah berkumpul juga imam-imam besar yang lain. Tuhan Yesus sedang diadili di sana adik-adik. Nah, dan di sana juga banyak sekali orang yang memang ingin tahu juga apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus. Nah, ketika Petrus sedang duduk di sana, tiba-tiba ada seorang hamba perempuan. Hamba perempuan itu berkata kepada Petrus, "Hei, bukankah kau juga yang bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu?" Petrus kaget adik-adik. Loh, kok bisa tahu ya? Wah, dia ketakutan. Petrus kebingungan. Kenapa? Karena Petrus berpikir adik-adik, jangan-jangan nih kalau ketahuan ya, wah bisa saja Petrus juga ikut diadili sama seperti Tuhan Yesus. Jadi Petrus memutuskan untuk menyangkalnya. Lalu Tuhan Yesus berkata nih, dia menjawab, "Oh tidak, bukan," katanya. "Apa yang kamu maksud?" Jadi Petrus itu menyangkal adik-adik. Nah, karena merasa terpojok, akhirnya Petrus pun berjalan, pindah gitu ya. Nah, dia pindah ke dekat gerbang. Nah, di situ juga banyak orang adik-adik. Lalu ada seorang perempuan, hamba perempuan juga. Ternyata dia juga mengenali Petrus. Lalu hamba perempuan itu juga berkata kepada Petrus, "Hei, orang ini juga tadi bersama orang Nazaret itu." Hah? Sedangkan di situ orang-orang sedang banyak berkumpul. Mereka semua juga akhirnya melihat Petrus gitu ya. Nah, karena merasa terpojok, Petrus semakin merasa ketakutan. Petrus takut kalau semua orang itu akan mengatakan bahwa Petrus itu juga terlibat. Jadi dia juga akan ditangkap. Wah,
karena merasa seperti itu adik-adik, Petrus kemudian lebih lagi bukan hanya mengatakan tidak, tetapi juga Petrus juga sampai bersumpah. Nah, dia mengatakan, tidak, sungguh katanya, aku tidak mengenal orang itu. Nah, adik-adik, Petrus itu karena saking takutnya ya adik-adik ya. Nah, jadi dia bukan cuma menyangkal saja, dia bukan cuma menyangkal bahwa dia adalah seorang murid Tuhan Yesus, tetapi katanya, aku tidak kenal, kayak gitu ya. Nah, tidak jauh dari situ, dia lihat ada banyak orang yang datang. Lalu kemudian orang-orang itu juga ternyata mengenali Petrus. Lalu orang itu berkata, nah, aku mengenal kamu, katanya. Kamu itu adalah salah seorang dari mereka. Aku bisa lihat dari cara bicara kamu, dari logat kamu. Nah, ternyata adik-adik, orang Galilea itu mempunyai logat sendiri atau cara bicara tersendiri. Seperti halnya kita di Indonesia ya adik-adik. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Batak, ada juga dari Papua yang mempunyai ciri khasnya masing-masing, cara bicaranya masing-masing. Sehingga kita dapat dengan mudah untuk mengenali orang itu berasal dari mana. Nah, ternyata cara bicara Petrus itu adalah cara bicara logat orang Galilea, sehingga orang di sana bisa mengenali bahwa Petrus ini adalah salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Karena semakin merasa terpojok, sehingga Petrus semakin keras juga usahanya untuk menyangkal Tuhan Yesus. Nah, kemudian adik-adik, tidak lama kemudian ada beberapa orang gitu ya di sana, karena banyak sekali orang yang ternyata mengenali Petrus. Ada yang berkata nih adik-adik, pastilah engkau salah seorang dari mereka, karena aku bisa mengenal dari cara bicaramu. Wah, ternyata adik-adik, Petrus mempunyai cara bicara gitu ya, atau logat orang Galilea. Seperti halnya di Indonesia adik-adik. Adik-adik pasti mengenal ya, ada beberapa suku Sunda, suku Jawa, suku Batak, atau juga dari daerah Papua yang mempunyai logat-logat yang tersendiri. Jadi kita bisa tahu dari mana asalnya, dari cara bicaranya. Nah, begitu juga dengan Petrus. Orang-orang bisa mengenali Petrus dari cara dia bicara. Nah, karena Petrus semakin merasa terpojok, dia semakin berusaha untuk menyangkalnya. Nah, yaitu Tuhan Yesus akhirnya Petrus itu mengutuk dan juga menyangkal lebih lagi. Lalu dia berkata katanya, saya tidak kenal orang itu. Jadi dia menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Petrus bukan hanya menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus, tetapi Petrus juga berusaha untuk menyangkal bahwa dia mengenal Tuhan Yesus. Nah, karena ketakutan yang dialami oleh Petrus tadi. Nah, adik-adik, tidak lama setelah itu terdengarlah bunyi ayam berkokok. Lalu Petrus pun akhirnya teringat, karena sebelumnya dia ingat Tuhan Yesus pernah berkata kepada dia, di mana ketika itu Petrus sedang mengatakan di depan murid-muridnya bahwa dia adalah salah seorang murid yang paling berani. Katanya, aku akan rela mati bersama-sama dengan Tuhan gitu ya, untuk membela Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, kamu akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Kamu akan menyangkal 3 kali. Dan itu memang ternyata terjadi adik-adik. Nah, karena mengingat seperti itu adik-adik ya, hati Petrus menjadi hancur. Dia merasa sangat sedih. Dia menyesali adik-adik. Lalu kemudian Petrus cepat-cepat meninggalkan tempat itu dengan diliputi hati yang sangat berduka. Karena
Petrus sangat menyesal adik-adik, karena ketika itu dia harus menyangkal Tuhan Yesus bahkan sampai 3 kali. Padahal Tuhan Yesus pun sudah mengingatkan Petrus. Nah adik-adik, kondisi seperti itu, situasi seperti itu juga kadang-kadang juga kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita tinggal di tempat yang lebih banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Artinya orang-orang di luar, orang Kristen gitu ya disebutnya. Nah adik-adik, tetapi walaupun kita kadang-kadang merasa takut nih, misalnya nih teman-teman adik-adik ya, ada yang tanya, kamu orang Kristen ya? Nah adik-adik kadang ada merasa, aduh kalau aku bilang Kristen nanti aku dijauhin gak ya? Orang-orang atau teman-teman tetap mau temenan sama aku gak ya? Nah mungkin ada perasaan-perasaan seperti itu. Apalagi kalau ada teman-teman adik-adik yang gak suka sama orang Kristen, atau orang-orangnya tuh suka ngejek gitu ya. Nah pasti adik-adik ada perasaan takut. Nah tetapi di sini adik-adik, Tuhan Yesus menginginkan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, untuk tidak malu untuk mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Justru adik-adik, dengan kita berani untuk menceritakan bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan, dan menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan yang baik, dengan perbuatan kita yang baik, menolong teman-teman. Nah, sehingga pikiran-pikiran buruk yang ada di teman-teman itu tidak terjadi adik-adik. Mereka bisa melihat, oh ternyata murid-murid Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang baik ya. Dan mereka akhirnya berbalik, bukan menjauhi, tetapi justru mereka senang berteman dengan kita. Dan melalui kita, mereka juga bisa mengenal guru kita atau juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita harus berani adik-adik, karena Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita, menolong kita, walaupun kita akan menghadapi situasi yang tidak mengenakan atau situasi yang buruk. Tetapi apapun situasinya, Tuhan Yesus akan selalu menjaga kita, akan selalu menyertai kita, dan kita akan bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tentunya pasti Tuhan Yesus sebagai sumber dari penghiburan dan sumber kekuatan kita, dan menjadi pelindung kita. Nah, seperti itu ya adik-adik pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari ini boleh menjadi bekal untuk kehidupan kami atau kehidupan kita, adik-adik dan kakak juga. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Diulangi ya teman-teman. Matius 16 ayat 24b. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Selamat menghafal teman-teman. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitas hari ini kita akan membuat boneka dari gelas plastik. Nah, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan adalah ada sebuah gelas seperti ini yang sudah dilubangi. Nah, lubangnya itu ada 3, bagian kiri, kanan, dan bawah. Selanjutnya adik-adik siapin spidol, selotip, lem, double tip, dan kertas lipat. Yuk kita mulai. Nah adik-adik, pertama-tama sedotannya kita satuin seperti ini
di isolatif. Nah, seperti ini adik-adik. Lalu, sedotannya kita masukin ke dalam gelas plastik. Gelas plastiknya yang sudah dilobangin ya. Nah, seperti ini. Lalu adik-adik siapin gambar, terserah adik-adik mau gambar gambar laki-laki atau gambar perempuan. Kita tempelin ya di bagian sini pakai double tip. Nah, kita tempelin di sini. Lalu tangannya kita tempel lagi. Nih, yang sebelah kanan kita tempel ya. Lalu kita tempel yang sebelah kiri. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, ini adalah boneka gelas plastik punya Kak Tati. Adik-adik boleh menghias boneka gelas plastik ini ya. Lalu adik-adik tulis pakai kertas. Adik-adik tulis nama adik-adik. Nah, Kak Tati tulis nama Kak Tati ya. Tati mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Nah, adik-adik boleh tulis nama sendiri ya. Lalu kita tempel deh di sini. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik, ini boneka wayang gelas plastik buatan Kak Tati. Adik-adik coba di rumah ya. Adik-adik tuliskan nama adik-adik. Misalnya nih, Lukman mau menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Selamat mencoba adik-adik. Dadah. Adik-adik, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kami masih diizinkan untuk bisa bersama-sama mengikuti ibadah. Kini Tuhan Yesus, kami mendengarkan cerita firman yang begitu menghibur kami semua Tuhan. Di mana kami juga bersyukur bahwa Engkau telah memilih kami untuk menjadi murid-murid Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memampukan kami, Engkau menolong kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa berani Tuhan untuk mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahwa kami adalah anak-anak-Mu, bahwa kami adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan kami juga bisa menjadi Alkitab terbuka sehingga mereka juga bisa melihat bahwa Kristus yang ajaib, Kristus yang hebat, Kristus yang penuh dengan kasih melalui kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa selalu menjadi Allah dan juga juru selamat kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.